hari ini izin praktek aku udah keluar. Ya. Sekarang udah jelas kan? Kalau Fahri itu nggak sebaik yang lo pikir. Udah lah, lo tuh nggak usah basa-basi sama gue, tapi cara lo basi dan murahan, tau nggak? Kamu harus bilang kepada suami saya bahwa kamu telah menemukan surat kematian anaknya. Saya akan mencari kuburan anak saya. Maaf, rumah ini dalam anggunan bank, jadi tak sepantasnya dipergunakan untuk usaha. Setahu saya, kita nggak usah lapor-lapor ke pihak bank. Ayo, Bapak, pergi! Saya akan melaporkan ke polisi, Bu. Sekarang kita harus keluarin Mama dari penjara. Makasih banget ya, Rik, kamu udah bebasin mama aku dari penjara. Sultan sama Atika yang bebasin Tante Emari. Mereka pakai uang jaminan. Ini gawat, Nay. Kalau sampai Diandra tahu yang sebenarnya, bisa gagal rencana kita, Nay. Mudah-mudahan Sultan sama Atika nggak ngasih tahu Diandra yang sebenarnya. Iya. Mudah-mudahan. Papa kemana sih? Di rumah sakit nggak ada. Apa nginep di hotel lagi? Penasaran amat sih sama si codot satu itu. Harus telepon Agus nih. Harus tahu sampai di mana penyelidikannya. Semuanya di... Iya, kita masuk. Jadi, aduh. Ya, Bu. Kamu sudah tahu belum di mana suami saya berada? Belum ketemu, Bu. What? Belum tahu? Kenapa belum tahu? Dan kenapa kamu tidak selidiki? Hah? Kemana suami saya? Di mana dia berada? Ya, Bu. Nanti akan saya selidiki, Bu. Sekarang ini maaf, Bu. Saya lagi nyuci piring, Bu. What? Nyuci piring? Oh my God, nggak salah. Kamu ini detektif atau pembokat alias pembantu sih sebenarnya? Hah? Aduh, tobat bener Agus. Kamu selidikin di mana suami saya berada sekarang juga, oke? Ampun, bener-bener. Cepatnya. Awas ya, kalau sampai suami saya bisa menemukan Mbah Marni lagi, kamu yang saya cuci abis-abisan. Ngerti? Ya, Bu. Baik, Bu. Cuci piring. Mbak Marni? Saya nggak akan melepaskan Mbak Marni. Mbak Mari. Siapa nih? Saya Rizal, Mbak. Nah, Rizal. Mbak, tolong beritahu saya di mana saya bisa ketemu sama anak kandung saya, Mbak. Lepaskan aku, Nak Rizal. Lepaskan, biarkan saya pergi. Enggak, Mbak. Enggak. Saya nggak akan lepasin Mbah Marni sebelum Mbah Marni memberitahu di mana anak kandung saya berada. Enggak bisa, Nak Rizal. Saya sudah bersumpah tidak akan mempertemukan kamu dengan cucu saya. Mbak, tolong, Mbak. Mbak jangan kejam sama cucu Mbak sendiri. Mbak, kasihan dia, Mbak. Dia pasti cari ayah kandungnya. Dia darah daging saya, Mbak. Gue nggak salah. Itu kan Om Rizal sama Mbah Marni. Mbak, tolong, Mbak. Beritahu saya di mana saya bisa ketemu sama anak saya, Mbak. Anak saya dengan Rahma, Mbak. Sampai kapanpun cucu saya nggak boleh ketemu sama kamu. Tahu? Nggak boleh. Astaga. Jadi Atika anak kandung Om Rizal.
Berarti Atika sama Naira, mereka juga saudara tiri. Dan Sultan, dia akan jadi menantu orang kaya, pemilik RSI. Gak bisa. Sultan dan Atika nggak boleh pernah tahu tentang ini. Tapi gimana caranya? Mas, ini ada uang untuk Mas. Wah. Banyak amat. Mas, mau diantar kemana nih? Hah? Ke Surabaya? Bukan, Mas. Gini, Mas lihat mobil putih yang di sana. Pemiliknya bapak yang itu, Mas. Mas pura-pura aja kalau tadi motor Mas keserempet sama dia. Pokoknya ngotot aja, Mas. Karena dia itu orangnya jahat banget. Dan saya harus balas dendam ke dia, Mas. Dan yang paling penting, nenek tua yang ada di samping bapak itu harus bisa kabur, Mas. Boleh. Kesian dia, Nah, Mbak. ini dia nih. Mobilnya tadi yang nabrak gua tadi. Yang nyerempet gua nih tadi. Apa-apaan kamu? Bapak telah nyerempet motor saya tadi, Pak. Apa-apaan kamu? Kapan saya nyerempet? Kapan? Tadi, Pak, di perempatan lampu merah, Pak. Bapak telah menyerempet motor saya. Kamu jangan main-main ya. Kamu sengaja mau meres saya kan? Pura-pura diserempet kan? Ayo bilang! Udahlah, Pak. Bapak harus ngaku, Pak. Kalau enggak, saya panggil warga-warga sini. Kamu... Aman. Iya. Alta! Si Rijal itu masih nguntit gak dia itu? Biar aja. Kalau sampai dia masih nguntit aku, tak teriakin copet aja nanti dia. Copet! Astagfirullah, Mbak. Loh, ini Nafari tuh. Mbak, masih hafal aja sama suara aku. Lah iya toh Nafari. Aduh, tadi udah kaget betul aku. Takut. Alhamdulillah. Emangnya ada apa, Mbak? Mbak lagi dikejar sama siapa? Oh enggak kok. Enggak dikejar kok. Oh ya, Mbak. Aku cuman penasaran aja. Kalau misalnya nanti Atika dan Sultan menikah, kira-kira siapa yang jadi walinya ya? Ngomong apa toh kamu, Nak? Sekarang kan Atika sama Sultan lagi pacaran. Dan suatu hari nanti, mereka pasti akan nikah kan, Mbak? Tapi Simba nggak bakal ngasih restu sama mereka itu. Ya, dengan Sultan ataupun dengan laki-laki lain, pasti Atika butuh wali nikah kan, Mbak? Kira-kira siapa ya? Apa ayah kandung Atika masih hidup? Masih hidup ya, Mbak? Apa Atika tahu kalau ayah kandungnya masih hidup, Mbak? Apa Atika pengen cari tahu? Kok sudah, jangan ngomong itu lagi. Simba nggak seneng ngomong soal laki-laki itu. Dia jahat. Iya, Mbak, tenang ya. Gimana bisa tenang loh? Kalau ingat terus tuh,
dulu ninggalin Atika sama ibunya, tanpa bertanggung jawab. Mbah, pokoknya kalau sampai laki-laki itu datang lagi dan mau mengganggu Mbah hubungi aja aku. Mbah pasti nggak mau Atika tahu dan jadi sedih kan. Pokoknya kalau ada apa-apa, Mbah langsung telepon aku aja. Aku akan langsung bantu Mbah. Makasih Nak Fahri, kamu memang baik. Sebetulnya kamu itu jodoh yang paling tepat untuk Atika. Suster, kok sepi ya hari ini? Iya dok, sepi sekali hari ini ya dok. Kenapa bisa sepi kayak gini? Udah susah payah buka praktek malah nggak ada pasien ya? Sabar ya dok. Urusan pemberitahuan ke bank soal tempat usaha udah. Tapi ternyata ada lagi masalah kayak gini. Tapi ya ibu-ibu ya, jangan lupa loh kalau misalkan nanti badannya ibu-ibu ini udah mulai sakit sedikit, langsung aja pergi ke kliniknya Dokter Sultan. Oh, yang prakteknya di situ ya? Iya, betul sekali. Dokter Sultan itu dokter yang bagus loh, Bu. Dia itu kalau misalkan nanganin pasien yang sakit aja langsung sembuh. Itu istilahnya apa ya? Bertangan dingin gitu. Cobain deh. Harus cobain sekali-kali. Mbak Atika ini jualan nasi liwet apa promosi dokter sih? Kok dari tadi promosiin Dokter Sultan terus? Ya, menyelam sambil minum air lah, Bu. Hitung-hitung kan sekalian bantu juga gitu. Kalau saya sih nggak mau pindah ke dokter lain. Udah cocok sih sama Dokter Singgi. Iya, sama Bu. Orang saya kalau lagi sakit keluarga saya suka ke sana kok. Iya, siapa sih yang bisa nandingi Dokter Singgi? Udah terkenal, bertangan dingin pula. Dokter Singgi itu siapa mana toh? Yang rumahnya deket gang sana toh. Ya wes ini pesanannya. Ini, Bu. Nah ini yang tak ikat ini nggak pakai ikan asin ya. Ya wes. Ya, terima kasih. Terima kasih ya Bu. Jangan lupa pindah aja dari Dokter Singgi ke Dokter Sultan gitu. Mas Fahri? Kalau aja kamu tahu, ayah kandung kamu itu kayak Dokter Rizal. Pasti bukan di sini tempat kamu sekarang. Kamu pasti udah menikmati hal yang sama dengan air. Mas Fahri mau beli nasi liwet ya? Ya wes. Mau pakai apa aja toh Mas? Mau? Tika. Enggak usah Tika. Aku kesini cuman pengen lihat keadaan kamu aja kok. Ada apa toh? Kok tumben? Iya, aku kasihan sama kamu. Semenjak kamu pindah dari RSCM, kayaknya hidup kamu makin susah. Kamu harus... Wis toh Mas, wis toh. Kenapa harus dikasihanin kayak begitu? Mas, dari kecil sampai sekarang Tika itu memang selalu hidup susah, selalu kerja keras untuk dapetin duit toh. Jadi, ya biasa aja lagi Mas. Nggak perlu dikasihanin gitu. Tika itu paling benci untuk dikasihanin sama orang. Hebat kamu. Padahal, kalau kamu jadi anak Dokter Rizal, kamu pasti lebih senang lagi. Ya wes gini aja. Daripada Mas Fahri cuman kasihanin Tika yang nggak jelas kayak begitu, mendingan Mas Fahri doain aja. Semoga Tika sama Dokter Sultan itu bisa sukses supaya bisa dapat uang yang banyak, terus ngelunasin utang-utangnya sama Bu Yulia. Harusnya kamu nggak perlu susah payah bayar utang kekayaan kamu sendiri, Tika. Mas Fahri, bengong meneh toh. Ada apa sih sebenarnya? Kalau misalnya ada sesuatu ya jangan dipendem toh. Langsung aja diomongin gitu. Enggak ada apa-apa kok Tika. Aku salut aja sama kamu. Aku nggak boleh luluh. Aku nggak boleh lemah lihat kondisinya Tika. Maafin aku, Tika. Maafin aku. Karena aku sampai sekarang masih nggak bisa ngeliat kamu berduaan sama Sultan. Iya udah deh Tika, aku pamit dulu ya. Bagus deh kalau misalnya kamu bisa nikmati pekerjaan kamu. Sorry,
Fahri kok jadi kayak misterius gitu ya? Aneh. Tak pernah ku bayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. No, sebenarnya lo ngapain sih ngajak gue kesini? Ya sekarang lo tanya aja langsung sama Naira. Soal apa sih? Soal Fahri? Iya, lu deket kan sama Fahri. Dan gue yakin lu juga nggak cuma sekedar sahabatan aja kan sama dia. Mendingan lu kasih tau dia deh, daripada ntar dia terkebur patah hati. Apaan sih lo? Alah, nggak usah pura-pura deh. Gue tahu kalau lu tergila-gila sama Fahri. Ah, Nino, lo matching dong kalau misalnya Diandra tergila-gila sama Fahri. Maksud lo? Lo kalian nggak lihat apa? Ya, well, Fahri juga naksir berat sama Diandra. Dan dia deket sama aku sama ini ya karena dia sering curhat soal perasaannya sama Diandra. Serius lu, Nay? Ya iyalah, ngapain sih gue bohong, no? Lagian kamu nggak bisa lihat sendiri apa seberapa care-nya si Fahri sama Diandra selama ini. Kok gue nggak percaya ya? Gue usah kegeeran. Perasaan gue kok kayaknya Fahri cuma manfaatin lo aja ya. Ya iyalah, nggak percaya orang kerjaannya suuzon. Makanya kalau orang baik tuh jangan tuduh macem-macem. Udah deh, daripada lo mikirin gue, mikirin cemburu ini itu. Cepetan cari pacar aja mendingan. Jangan jomblo lama-lama, ntar jadi perjaka tua tahu. Enak aja gue cemburu sama lu. Gue juga gak mungkin jadi perjaka tua. Enak aja. Lu mau pergi sama siapa, mau kemana, terserah. Gue gak peduli, ya. Nah, tempatnya itu di sini loh, Kang Mas. Yang kata ibu-ibu itu kalau di sini itu laris manis gitu. Saya tahu kok, Tika. Dokter Singgi ini dokter senior. Lagian dia udah buka praktek cukup lama. Ya, salah saya sendiri juga sih. Sebelum buka praktek, nggak survei dulu. Pantesan aja ya, tempat prakteknya Kang Mas itu sepi gitu. Padahal kan kemarin tuh rame ya. Ya, itu kan dari cara kamu promo kemarin. Benar-benar unik, makanya pasiennya banyak. Tapi setelah itu, kamu lihat sendiri kan, semuanya balik lagi ke dokter Singgi. Maaf ya dok, saya nggak bisa bayar pakai uang. Cuma bisa bayar pakai ini. Terima kasih banyak ya dok, karena saya sudah sembuh. Nggak apa-apa bu, ibu nggak usah repot-repot kayak gini. Nggak bayar juga nggak masalah kok. Yang penting anak ibu sudah sembuh kan? Iya, makasih banyak ya dok. Permisi. Dokternya bener-bener nggak pelit ya. Pantesan loh, itu pasien-pasiennya pada betah gitu. Ini konyol namanya, Tika. Kalau seandainya saya harus tetap bertahan buka praktek, bisa-bisa kalah saingan. Apalagi cuman beda gang kita. Dokter Sultan ya? Iya, dok.
Saya dengar sudah praktek di rumah ya? Betul dok, tapi ya begitulah standar. Masih baru jadi pasiennya belum banyak. Ya, itulah problem dokter-dokter di Jakarta. Kalau mau buka praktek di rumah sendiri. Ya, jumlahnya banyak, tetapi tidak menyebar. Ya, seperti yang kamu alami sendiri. Tapi jangan takut, sabarlah. Saya akan promosiin kamu ke pasien-pasien saya. Terima kasih dok. Oke ya, saya permisi. Tapi Tik, kita ini butuh uang cepat. Mau nggak mau kan kita harus pindah praktek. Kita harus cari tempat yang lebih menjanjikan, yang lebih potensial. Tapi mau pindah di mana lagi toh? Emangnya ada uang untuk pindah tempat prakteknya Dokter Sultan? Ya, kamu jangan pesimis dong. Kan saya udah pernah bilang, kalau ada kemauan, pasti ada jalan. Kita harus tetap semangat. Ya, semangat kuda. Semangat. Smart Linky. Yuk, balik. Mau di sini. Pantesan selama ini Tante Yulia berusaha nyelakain Atika terus. Jangan-jangan Tante Yulia udah tahu kalau Atika itu anak kandungnya Om Rizal. Bisa gawat ini kalau Atika sampai tahu. Dia pasti nggak akan terima dengan perlakuannya Tante Yulia. Dan dia bisa melampiaskan semua ini ke Nay. Nay, tunggu Nay. Fahri, untuk kamu datang nggak barengan sama Nino sama Diandra? Tahu nggak sih tadi mereka kesini mau nemuin aku. Kayaknya sih Nino curiga deh kalau kamu tuh deketin Diandra dengan maksud tertentu gitu. Tapi kamu nggak usah takut kok, karena aku udah yakinin ke mereka kalau kamu itu beneran naksir sama Diandra. Terus tahu nggak sih reaksi Diandra gimana? Muka dia tuh kayak happy banget gitu. Kecap. Berarti makin gampang dong buat gue jadian sama dia. Pastinya. Lori, kamu ngapain sih ngeliatin aku kayak gitu? Nggak apa-apa kok, Nay. Kamu aneh deh, bikin aku bingung aja sih, Nay, kamu tahu gak di mana orang tuanya Atika sekarang? Iya, ngapain juga gue ngurusin orang tuanya Atika, kurang kerjaan banget. Jadi kamu nggak tahu orang tuanya Atika masih hidup atau enggak? Ya bodo amat, Ri. Mau hidup, mau mati, I don't care. Aku pulang dulu ya. Bye. Berarti Naira sama sekali belum tahu kalau Atika itu saudara tiri dia. Astaga, Nay. Kalau aja kamu tahu kalau Atika itu anak papa kamu pasti pingsan, Nay. Kebencian kamu sama Atika juga mungkin lebih besar daripada selama ini. Kenapa toh? Kok kayak resah gitu, kayak banyak pikiran, kenapa toh, Mbak? Nduk, si Mbah nggak bisa nunggu lagi nih kayaknya. Kita memang harus pulang kampung, Nduk. Hidup tenang di sana. Halah, Mbah. Kok malah ngebahas masalah yang sama toh? Tika kan udah bilang kalau Tika itu mau tetap ada di Jakarta. Tika tuh pengen usaha. Tapi kota ini terlalu kejam untuk kamu yang polos dan lugu ini, Nduk. Si Mbak khawatir. Wis toh, ojo lebay kayak begitu, Mbak. Mau kita tinggal dimanapun, pasti selalu aja ada orang yang jahat, Mbak. Tapi bukan berarti kalau kita tinggal di Jakarta kayak begini, semuanya itu orang-orang jahat. Ada juga pasti orang yang baik toh, Mbah. Kan kata si Mbah itu, kalau kita menjalani hidup kita harus tetap ikhlas dan sabar, ya toh? Dia caranya ngomong ke Atika ya. Aku cuma nggak pengen Atika ketemu Rizal. Bah, wis toh, jangan terlalu dipikirin kayak begitu. Kenapa sih, Mbak?
usah banyak pikiran. Jalanin aja ya, Mbak. Udah, wis tidur. Wakil Kidul. Itu kan desanya Tika. Antara cinta dan dusta. Antara cinta dan dusta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Kok kamu nggak kerja? Nggak jualan? nggak kerja juga ya? Kok pakai baju begini? Ya, lagi beres-beres sembari mikir-mikir. Kira-kira dapat tempat yang cocok di mana biar bisa buka praktek lagi. Ya wes, kalau gitu sarapan dulu. Biar Tika aja yang bantuin beres-beres ya. Ya, yang kelinci emang hebat ya. Baik banget. Saatnya susunan. Eits! Biarin aja kalau ketahuan sama ibunya. Biar tau rasa. Biarin aja justru. Kan mama lagi mandi. Mandinya kan lama. Bisa sampai sejam. Kesempatan dong. Jangan kebiasaan ngumbar-ngumbar kayak begini. Ntar pas giliran kita udah nikah, anyep. Anyep. Perasaan saya kalau bakal nikah nggak bakal bosen. Kok anyep sih? Apa jangan-jangan kamu udah mulai bosen nih? Iya. Bukan, jadi takut kita itu kebablasan gitu loh. Kan saya nggak mau itu terjadi. Bablasan? Tergantung keimanan. Udah cukup, udah waktunya makan sekarang. Oh, bahasnya kok sampai panjang lebar kayak gitu toh. Pelit. Biarin. Alah ini, meja kok berantakan banget toh. Ini meja lama ya Kang Mas? Oh, itu meja warisan. Kemarin kan lagi ngirit-ngirit, daripada kita beli baru kan mending kita pakai apa yang ada di rumah. Ini juga isinya nggak karu-karuan toh. Aduh. Kang Mas? Artinya first love itu apa? First love maksudnya cinta pertama. Ya, kayak saya ke kamu gitu, Tika. Kok mukanya mirip aku ya? Apa yang disembunyiin dari aku? Hah? Enggak. Kang Mas tuh yang bohong. Pasti bukan Tika kan? First love-nya, cinta pertamanya Kang Mas. Tika, saya tuh nggak pernah jatuh cinta kayak gini. Makanya saya bilang kenapa first love, karena ini pertama kalinya saya seperti ini. Kok percaya sih? Apa disembunyiin? Sini, balikin. Balikin nggak? Enggak. Balikin. Enggak. Balikin nggak? Sini. Enggak ada. Balikin. Enggak ada. Enggak. Balikin nggak? Kalau nggak balikin, dapat get well soon. Itu come here kan itu ya peluk. Get well soon tuh artinya mau ngesun gitu. Wes tuh Kang Mas, jangan nyosor terus kayak begitu. Ini nih yang saya sembunyiin ini nih. Fotonya Kang Mas waktu masih muda. Masih muda. Maksudnya sekarang udah kakek-kakek? Menjelang. Oh, enak aja. Kumis tuh benerin, baru menjelang. Itu lagian Kang Mas juga ngapain bohongin Tika toh? Berarti first love-nya bukan sama Tika kan? Sama anak itu? Jatuh cinta kok bisa sama anak piye kayak begitu? Itu di mana ya? Kayak lagi di sawah-sawah. Wakil Kidul. Itu kan desanya Tika. Kang Mas pernah ke sana waktu masih kecil. Kok nggak bilang-bilang? Bentar. Iya ya. Kok nggak ingat? Ini jangan-jangan salah satu desa yang pernah dikunjungin almarhum Papa. Kayak sawah-sawah gitu. Tahun 96.
saya bisa nggak inget ya? Iya, dulu Papa sering banget ke desa-desa karena ada penyuluhan pertanian. Jadi gini, Papa saya itu dulu kerja di Departemen Pertanian. Terus setiap tahun itu pasti Papa ditugaskan ke daerah-daerah untuk kasih penyuluhan tentang pertanian. Nah, saya biasanya kan kalau libur sekolah diajakin Papa tuh. Makanya banyak sekali desa-desa yang dikunjungin. Cuman kok sampai nggak ngeh ya desa Wagirgil itu pernah dikunjungin. Lah ini foto kan udah lama banget. Gak usah senyum-senyum gitu tuh. Peslov. Tika, saya itu kalau ke desa-desa itu sukanya lihat pemandangan. Benar-benar nggak bisa ngasih. Ternyata pernah ke Wagirgidul. Sebentar. Jangan-jangan ini. Waktu masih kecil, saya itu juga sering banget main kecomberan sampai jatuh. Terus, kalau nggak salah, dulu itu pernah ada mas-mas dari kota yang nolongin saya, gendong saya, mandiin saya gitu. Jangan-jangan itu... Jadi itu emang kamu? Itu Kang Mas tuh. Aduh. Kok bisa gak inget sih? Tapi kalau diinget-inget, emang anak itu... Kok pakai nangis sih? Berarti Kang Mas itu dari kecil udah ngeliat tubuhnya Atika full tuh. Ya maaf Tika, ikhlasin aja, namanya juga masih kecil kan? Ikhlasin sih, ikhlasin. Ya memang harus diikhlasin, orang udah terjadi mau gimana lagi tuh. Jangan semakin nangis. Nanti dikira mama kita ngapa-ngapain lagi. Astagfirullah, kenceng banget sih. Tapi beneran loh Tika. Ini saya benar-benar yakin ini. Ini pasti kamu. Dari caranya ketawa, caranya jalan, ketawanya juga kayak begitu. Nangisnya juga sama.
Beneran ini? Berarti kok bisa ya? Jadi Kang Mas itu udah mulai jatuh cinta sama Atika sejak mandiin Tika ya? Ya nggak gitu dong Tika, masa jatuh cinta setelah mandiin sih? Yang bener aja ngomongnya. Ya siapa tahu. Ya abisnya Kang Mas itu bisa gitu. Mulai first love sama anak di bawah umur yang masih kecil kan aneh toh. Iya abis gimana ya? Soalnya kan terus terang kamu itu lucu. Mukanya udah kayak kelinci, beneran dari kecil udah kayak kelinci Tika. Ditambah lagi, pertama kali saya ngeliat kamu itu udah terkesan sangat kuat Tika. Kayak ada satu kekuatan. Kamu kan pernah bilang kalau nggak salah, mama papa kamu itu ada di surga dan Allah itu sangat menyayangi mereka. Saat itu kamu ngomong seolah-olah tanpa beban Tika. Kayaknya hidup ini nggak ada sama sekali nggak ada masalah. Itu kan sesuatu yang luar biasa. Kang Mas, Kang Mas tahu gak? Waktu dulu masih kecil, Tika itu pernah ngayal gitu. Pernah keinget terus sama cowok yang ngegendong Tika, terus yang mandiin Tika. Dan Tika pengen banget suatu saat ketemu lagi sama cowok itu. Tika pengen banget punya pacar atau punya suami seperti dia. Dan gak taunya kita sekarang ketemu tuh. Iya Tika, ternyata benar. Allah itu mempunyai jalan yang istimewa untuk mempertemukan jodoh kita. Ini kunci serepnya, Nay. Rumah yang dikontrakin Sultan itu bisa kamu kontrol setiap saat. Antara cinta dan dusta. Antara cinta dan dusta. Ya wes gini aja. Daripada Mas Fahri cuman kasihanin Tika yang gak jelas kayak begitu, mendingan Mas Fahri doain aja. Semoga Tika sama dokter Sultan itu bisa sukses supaya bisa dapat uang yang banyak, terus melunasin utang-utangnya sama Bu Yulia. Pokoknya kebencian aku sama Atika tuh udah sampai ubun-ubun. Aku dendam banget sama dia. Aku gak pernah lupa dosa-dosa dia sama aku sampai membuat aku menderita kayak gini, Lili. Tika kasih. Tapi Naira juga kasih. Diandra? Andra? Tumben kamu kesini? Iya nih, Ri. Aku tuh lagi bingung banget. Tempat praktek Kak Sultan sepi. Ternyata di dekat situ ada dokter yang lebih terkenal. Jadi Kak Sultan agak drop. Niatnya sih aku pengen cari kontrakan. Tapi nggak tahu di mana. Masalah alat-alat dan perabotan ya itu sih gampang, tinggal mindahin aja. Mungkin emang sebaiknya aku ikutin Naira. Aku akan jadi pahlawan dia. Habis itu dia bisa aku pacar. Kebetulan teman aku punya rumah kosong dan udah lama pengen dikontrakin. Cuman selama ini belum ada harga yang pas. Kalau misalnya kamu mau rumah itu kamu tawarin ke kakak kamu, bisa kok. Kalau sama aku, bisa lah ditawar harganya. Yang bener, Ri. Iya, dan lokasinya juga strategis, punya banyak potensi, dan setahu aku sih, belum ada satupun praktek dokter di sana. Fahri, makasih banyak ya. Sorry ya, nggak sengaja. Sengaja juga nggak apa-apa kok. Aduh, aku jadi bingung deh.
Dan sekarang aku udah mulai nggak peduli lagi apa kata orang. Mau kata orang apa kek, di mata aku kamu tetap baik banget. Dan kamu selalu ada di saat aku butuhin kamu. Tapi di masalah rumah kontrak ini, jangan kamu bilang Sultan ya. Kalau rumahnya itu punya temen aku. Ya aku cuma takut nanti Atika sama Sultan salah paham lagi. Beres. Pokoknya semuanya akan aku atur. Oh iya, itu alamatnya di mana ya, Ria? Sekarang aja sekalian aku antar kamu ke tempatnya, sekalian kita makan siang berdua. Wisto, ngapain sih senyum-senyum? Berarti yang cuman ngelihat kamu luar dalam pertama kali Kang Masmu ini dong. Berarti emang jodoh bojomu ini, Tika. Lagian juga Tika itu bingung gitu loh. Kok bisa gitu waktu kecil tuh dikadalin sama anak kota yang kurang ajar gitu? Enak aja bilang kurang ajar. Emangnya saya macam-macam? Enggak kan? Tapi kan mandiin. Tapi ya, bentar. Cewek yang ada di Wagir Kidul itu kan ada banyak. Belum tentu itu kalau yang waktu itu tuh Tika gitu. Siapa tahu aja orang lain. Ya karena nggak mungkin di-rewind lagi, nggak mungkin diulang. Namanya juga ada kejadian, ya udah jalanin aja. Tapi kan saya yakin, ini pasti kamu, Tika. Kenapa bisa yakin? Sok tahu deh. Oh, ini bisa dibuktikan. Dulu itu, kalau nggak salah kamu punya tanda lahir, alias tompel kan di punggung. Gak usah ngarang deh, Kang Mas. Wisto. Beneran. Iya, kamu pasti punya. Enggak. Coba diliatin. Di mana? Di punggung. Enggak. Yakin? Enggak. Coba lihat. Gak usah ngarang, enggak mau, enak aja. Buka, ini kan cuma pembuktian. Jangan, ini Ayo, namanya kesempatan dalam kesempitan toh. Anggap aja saya ini anak kecil umur 12 tahun, kamu itu 7 tahun sini. Jangan maksa gitu, saya teriak loh. Tompel. Bulu. Dasar tompel. Bulu. Tompel. Bulu. Kumis. Brewok. Ups, sorry ganggu ya? Emang ganggu. Enggak kok Mbak, enggak apa-apa. Ada apa toh? Ini malah nyelamatin saya loh. Ini aku tuh cuma pengen ngasih tahu Kak, kalau misalnya aku udah nemuin rumah yang kita bisa buat kontrakin, buat prakteknya Kak Sultan. Tempatnya tuh strategis banget loh Kak. Udahnya harganya juga murah. Kakak mau lihat nggak? Wah boleh banget tuh. Yuk lihat yuk. Ayo. Tompel. Itu belum pasti ada tompelnya. Makanya dilihatin dong biar ada. Biar ada gimana toh maksudnya? Biar ketahuan ada enggaknya. Ayo sini. Tompel, mau ikut nggak? Tinggalin. Wah ini mah lebih dari cukup, ya kan sayang? Iya ini bagus loh. Makasih ya dek, kamu udah mau ngebantu kakak sampai segininya. Iya Kak, sama-sama ya. Harusnya kakak peluk tuh Fahri. Dia tuh biar sering dandan sama kakak. Tapi dia nggak pernah menganggap kakak musuh tahu Kak. Malah begitu baiknya nyari kontrakan buat kakak kayak gini. Ah, yang ini belum nih. Oh iya. Sini Atika. Ini ngomong-ngomong, Mas kapan buka praktek di sini? Ya, secepatnya lah, ya. Ini kunci serapnya, Nay. Rumah yang dikontrakin Sultan itu bisa kamu kontrol setiap saat. Yes. Kendali ada di tangan kita. Garamnya segini. Terus tambahin
lada sedikit. Cukup. Terus aduk-aduk. Ya, tinggal dibawa buat Kang Mas. Dokter Rizal pasti suka banget sama soto ini. Bukan, maksudnya bukan Dokter Rizal, tapi si mbah saya pasti suka sekali dengan soto ini. Ya Allah, Tika itu benar-benar nggak pinter bohong. Tika benar-benar kepikiran sama Dokter Rizal toh. Tika kangen sama Dokter Rizal. Tetap menganggap kamu sebagai anak kandung saya sendiri. Kamu janjikan tidak akan mengecewakan Papa. Dan sekarang semuanya itu tinggal jadi kenangan. Kenangan indah bersama Bapak. Dan mulai sekarang, Atika akan membuat hidupnya Atika sekarang dan seterusnya akan menjadi yang lebih indah. Karena Tika tahu kalau kenangan itu nggak bisa diulang lagi. Jadi Tika harus hidup yang lebih bahagia. Tika pasti bisa. Sama-sama soto, tapi kok perasaan baunya nggak sesedap masakan Atika ya? Coba dimakan dah, siapa tahu baunya nggak sama, tapi rasanya sama. Ini cuma perasaan saya aja. Apa memang soto ini nggak enak kalau Atika yang memasaknya ya? Jadi nggak minat untuk makan. Siapa ya? Tika, dokter. Ngapain kamu di sini? Ini saya mau nganterin soto. Tadi Tika habis masak terus keinget sama dokter gitu. Dokter kan suka sekali sama soto bikinan saya. Aneh, kok bisa samaan gini sih? Pas banget saya lagi mikirin soto masakan Atika, pasti juga datang bawa soto. Dokter, saya akan ngerasa sangat berterima kasih kalau dokter itu mau menerima masakannya Tika. Dan Tika juga akan sangat ngerasa senang kalau dokter itu masih mau makanannya Tika. Monggo dokter. Saya tahu kalau sekarang dokter itu udah tidak peduli lagi sama Tika. Cuman dokter harus tahu, sampai kapanpun dokter itu akan selalu saya anggap sebagai bapak saya. Bapak kandung yang tidak akan pernah saya miliki, dokter. Naira, kamu dengerin mama ya. Kalau kamu lagi nggak ada kerjaan, kamu datang ke sini dong, tengokin papa kamu. Diajak makan kayak papa kamu. Aku tuh sibuk, Mah, ya. Dan kalau tadi mama nggak telepon ya, aku tuh nggak bisa ke sini. Karena di klinik 24 jam itu banyak banget masalah yang aku harus selesain, Mah. Oh my God, terlalu banyak alasan. Kayak mama nggak tahu aja. Permasalahan kamu ini selama ini cuma satu, yaitu Sultan. Bosen? Merhatiin papa kamu itu jauh lebih penting daripada Sultan. Jangan sampai kamu menyesal di kemudian hari kalau sampai papa kamu itu merhatiin orang lain daripada kamu, Naira. Maksud mama? Tuh. Tuh. Loh, itu ngapain sih Kata keluyuran di sini? Baru nanya sekarang.
Tika, lain kali kamu nggak usah kemari lagi ya. Kalau cuma soto, saya bisa beli sama restorannya. Apa sih ini ribut-ribut? Lihat, ya. Ini tuh lantai rumah sakit. Kok jadi kotor kayak begini? Kamu ngapain sih? Datang-datang malah nyampah. Enggak, Bu. Saya cuma pengen nganterin soto aja buat Dokter Rizal kok. Soto? Nay, soto katanya. Kepedean bener sih kamu. Kayak masakan kamu enak aja. Suami saya itu udah terbiasa ya dengan makanan enak. Lagian belagu bener sih. Kamu aja masih kekurangan sok ngasih-ngasih sama orang lain. Please deh. Ma, sama orang lagi sakit kok malahan diomelin sih, bukan ditolongin. Lagian kan tujuan Atika kan baik, Ma, cuma membawa makanan doang kok. Dan Bapak juga suka kan masakannya Atika? Apa salahnya sih, Ma? Ya ampun, Tika. Kaki kamu sampai merah gitu. Kamu nggak apa-apa? Sakit? Nggak apa-apa, Mbak. Cuman panas sedikit aja kok. Ya udah. Lo itu satu rantang lagi buat siapa? Buat Kang Mas Sultan. Mau Tika anterin ke kliniknya. Oh. Ya udah, mendingan kamu pergi lagi sana ya, daripada diomelin sama mama aku lagi loh, ya. Ya wes kalau gitu. Dokter Rizal, Mbak Naira, Ibu, saya pamit dulu. Ya Allah, Tika nggak bisa menghilangkan rasa sayang ini terhadap Dokter Rizal. Tapi sayangnya, Dokter Rizal udah nggak peduli lagi sama Tika. Maksud kamu dengan sikap barusan itu apa? Oh itu, Mam. Jadi pemenang nggak harus dengan sikap kasar kali, Ma. Ya kan? Maksud kamu? Udah, Mama tenang aja. Aku nggak akan ngecewain Mama kok. Karena Atika bakal selamanya jadi duri di dalam dagingku. Dan dia nggak akan pernah hidup dengan tenang, Ma. Oke, bagus kalau begitu. Mama pikir kamu berubah jadi lemah dan bodoh lagi gara-gara cinta. Loh, aku kan anak Mama. Maka aku kan ntar ya sekuat mamanya dong. Oke, itu baru anak pintar. Oh ya, Ma, aku harus balik ke klinik. Ada sesuatu yang aku harus kerjain ya. Aku duluan ya, Ma. Ya, bye. Bye-bye. Kok saya jadi curiga sama sikap Naira? Harusnya kan saya senang. Mungkin itu bagian dari proses pendewasaan Naira. Mudah-mudahan Naira bisa segera menerima kenyataan kalau Sultan itu bukan jodoh dia, tapi jodohnya Atika. Mudah-mudahan. Gotcha. Eman-eman tenan toh. Sotonya dibuang. Udah capek-capek masak.
Tapi ya semoga aja Kang Mas itu masih mau makan masakannya Tika terus doyan gitu.